Baik, halo teman-teman. Saat ini kita bersama owner kopi Skala ya. Yaitu dia ini adalah pengusaha muda yang bisa dikatakan udah bisa membuka warung kopi dengan ciri khas yang kok bisa dikatakan berbeda ya. Kita lihat mungkin Bang Mail ya. Ya, Gimana kabar Bang Mail? alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Lancar juga? Ginilah, pelan-pelan Ya. pelan-pelan buat pas-pasan lah buat makan, sisanya nih Aji. Keren kali. Cuman Ya. nih Aji ini agak lama sih, nanti 30 tahun lagi rasa ya. Nggak bisa secepatnya aja. Jadi cepatnya. Umroh lah, Haji plus lah. Haji plus umroh. Enggak, Haji plus yang bayar lebih mahal itu. Wih, kalau bisa dikatakan VVIP-nya ya. Insyaallah. Doain. Itulah, bisa aja nanti kan pengusaha warung kopi bisa nanti dari warung kopi yang kecil bisa naik haji. Tukang kopi nih Haji. Tukang kopi naik haji. Ya kan? Insyaallah. Nggak mungkin orang tukang bubur aja naik haji kan? Tukang kopi juga bisa, ya kan? Jadi gimana Bang Mail? Apa itu? Pokoknya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Lancar-lancar semua, nggak ada kendala gitu Ya, apa? kendala paling saat ini belum ada, cuman bertambahnya kedai kopi yang baru paling itu ada mengurangin terpecah lah kita bilang, pelanggan-pelanggan yang mau coba-coba, pasti mereka tempat coba kedai kopi baru lagi. Aku lihat di Salam ini apa ya? Kayaknya trennya itu orang banyak jual ini ya. Jual apa, buka warung kopi gitu. Iya, sekarang ini mungkin dulu awal mulanya itu di Jakarta ya, tren kedai kopi, apalagi Bukan di Aceh ya? Kalau di Aceh itu udah jadi budaya. Nah, nanti kopi nanti bisa kita singgungkan kenapa Skala bisa kedai kopi itu, karena kayak Aceh itu menurut orang Aceh mungkin ya itu udah jadi budaya dari kecil. Nah, jadi berawal kedai kopi itu di Jakarta, apalagi tambah film filosofi kopi Ya. Chico Jericho. Makin booming Nah, tuh. disitulah meledak-meledaknya kedai kopi, masuk ke Medan, barulah saat ini Subuh Salam lagi tren-trennya kopi. Karena kemarin itu lagi hebohnya boba mungkin ya. Sekarang lagi trennya kopi. Ya alhamdulillah memakmurkan petani kopi, darinya yang dulu skala kecil, petani-petani kopi yang mungkin di Katingon, tapi sekarang udah se-Indonesia, orderannya udah banyak kali gitu. Seperti itu Pak Hanafi. Terus kenapa Skala? Skala Nah, Skala itu dulu kan 2018 nama kita Ngemil Ngomel dulu yang disinyatin. iya ya. Itu Pertama buka pertama kan? buka itu namanya Ngemil Ngomel. Nggak fokus ke kopi sih pada saat itu. Kenapa Ngemil Ngomel? Karena lebih fokus ke cemilan. Cemilan anak 90-an. Cuman setelah banyak belajar di Subuh Salam ini, mayoritas namanya di daerah nggak terlalu ngejual nama itu, karena yang ada pun pasarnya orang tua, bapak-bapak gitu. Jadi kayak payah penyebutan ngemil-ngomel di Subuh Itu Salam kan ini. kayak milenial lebih ke situ. Iya, kan? milenial. Makanya awalnya dulu kan memang makanan cemilan, rupanya merambat lebih ke kopi lama-lama, karena kopi ini kan setiap hari. Orang candu, orang pening kalau nggak ngopi. Makanya rata-rata mayoritas ke orang tua semua pelanggan kita dulu. Terakhir payah dia bilang kayak ngomel-ngomel, makanya lah kebetulan tutup juga. Ya. Biasalah Sempat namanya tutup belajar. ya. Makanya lah muncul di 2020 itu Skala, yang berarti skela. Skela itu bahasa Medan yang artinya sebentar. Ya. Jadi kayak habis seruput sangar, espresso panas, habis sudah balik ke rutinitasnya, kembali bekerja lagi. Itulah makanya tercipta namanya Skala. Kan nggak mungkin kedai kopi Skala, terlalu slang kali lah ya. Makanya di agak apa yang situ diperbaikin Skala. Ngopi Skala itu kan kemarin itu kan awalnya di Sunyadin ya, terus di ini samping Bang Aceh ini ya. Iya, samping Bang Aceh. Terus sampai pada akhir ini di Penanggalan ya. Iya betul, di depan. Ini kan pindah-pindah terus ini. Iya betul. Tentu melalui proses yang sangat luar biasa. Wah, ya, jelas sekali. Itu gimana tuh cara seorang Pak Mail Iya, bilang?
menghadapinya? Ya awalnya dulu yang di skala ya yang 2020 tuh awalnya mau buat yang kedai kopi kecil aja, mini gitu, bahkan mini coffee shop. Yang mau dibuat cuma jual kopi pure. Cuman singkat cerita kebetulan ada juga orang tua dari ini kayak ruko ini aja. Kebetulan yang punya kan Pak mantan sekda ruko itu. Jadi cerita-cerita main ke rumahnya, alhamdulillah dikasih yang besar. Padahal niatnya ini yang kecil nih, mau coffee shop mini gitu. Kayak ukuran kecil lah pokoknya. Cuman yang penting jalan aja. Yang penting jalan gitu. Karena cuma memang khusus mau jual kopi. Cuman Allah berkata lain, rencana yang lebih baik, dikasih lah ruko yang di samping Bank Aceh itu. Nggak nyangka juga sih awalnya. Karena Itu memang dikasih atau ada sedikit bayar gitu? oh bayar, cuman dikasih maksudnya pakai aja dulu nih, gitu, nggak langsung ngatok harga, langsung bayar sekian, nggak dikasih keringanan selama 6 bulan, belum bayar pakai aja dulu baru kemudian bayar. Jadi kayak lebih nggak nyangka aja sih, target kemarin mau yang kecil dikasih yang besar sama Allah seperti itu. Jadi buka, alhamdulillah jalan setahun naik nih profitnya untuk di situ. Makanya kayak berpikir lebih ke coba pindah nih, habis sewa 1 tahun pindah, cari alhamdulillah dapatnya di depan penanggalan yang lebih 3 kali lipat lebih besar. Ya itu kan dulu kan warung apa namanya? Warung Mas Arif Ya. Itu kolaborasi sampai sekarang. Nah jadi awalnya itu Mas Arif ngasih tempat kosong, disewakan ya, harganya cukup lumayan lah untuk bagi saya. Sebenarnya harganya cocok lah untuk sebesar itu, harga segitu. Cuman berhubung dalam 1 tahun skala yang lama kemarin masih dalam rintis, kebetulan juga belum punya uang, ya udah saya ngajak kerjasama karena kami juga nggak ada duit pada saat itu. Di 1 tahun itu, 1 tahun skala yang lama ngumpulin untuk isi, beli kursi, beli meja, beli mesin, ganti mesin. Jadi setahun buka nggak ada hasil karena hasilnya ke properti. Makanya pindah ngajak join karena tadi nggak punya duit, makanya lah bekerja sama ya. Mereka makanan, kami di minuman. Dan itu bisa lebih ringan. Iya betul, dan juga kebetulan prinsip aku kayak aku nggak bisa jual makanan ya, aku apa dimasak. Jadi ngapain memaksakan kalau kita nggak pandai untuk dijual, mendingan kita fokus lagi yang kita bisa, yang kita fokusin kayak jual minuman di kopi, sehingga jadi kualitasnya lebih baik nih kopinya, sehingga yang kami nggak pandai udah ngapain kami urusin, kami serahin aja yang lebih bisa ya. Untuk jual makanan gitu. Terus makanya hasilnya skala untuk makanan join dengan Mas Arif seperti itu. Aku yakin itu pasti banyak tekanan yang dilalui gitu kan, mungkin bisa pemain cerita gitu. Tekanan sih sebenarnya banyak ya, cuman karena perpindahan itu kan nggak mudah gitu. Baik. Untuk perpindahannya pastilah semua orang bilang kenapa pindah, ini sayang kali, ini udah rame semuanya. Semuanya udah ibaratnya dari pelanggan itu sebelumnya udah biasa di tempat itu, tiba-tiba pindah ke sana lagi. Kan udah 3 kali itu. Gitu. Betul. Memang kita akui ada pelanggan yang memang setia sama kita, kemana kita dia tetap datang gitu kan. Iya betul. Cuman ya gimana ya, pada saat itu juga duit semua, uang semua jawabannya. Makanya alasan pindah itu bukan karena yang lain, cuman beratnya itu ya karena kami kan dikenal di samping Bank Aceh. Ya. Setidaknya. Dan itu waktu itu udah mulai banyak pelanggannya kan. Secara nggak sengaja itu terpromosikan dari Bank Aceh. Misalnya Pak Hanafi mau narik duit karena nunggu nih misalnya pencairan, ngopi dulu lah, padahal niatnya nggak ke skala. Betul. Kasihnya dulu. Dan secara nggak langsung kan kita terpromosi, berapa pasang kita mata melihat skala yang mau ke bank. Gitu. Belum lagi orderan dari karyawan banknya itu lumayan lah itu. Cuman ya kembali lagi karena duit untuk nanggung juga nggak ada. Makanya pindah. Rupanya dapat yang lebih besar lagi untuk ke situ, makanya join. Tapi dengan apa kata join ya, seperti itulah. Paling cuman omongan orang kayak sayang kali pindah. Cuman masalahnya orang kan nengok kan dari luar gitu kan. Betul. Dan kita juga butuh penjelasan juga supaya mereka paham gitu kan. Betul. Cuman kan kalau masalah uang nih, hutang kan nggak mungkin dijelasin juga kan. Ya udah gitu, memang udah takdirnya gitu aja sih aku bilang. Ini ngomong-ngomong cerita marketing tadi kan, ada kan marketing yang memang tidak kita lakukan secara nggak langsung, dia udah terpromosi gitu, kayak banyak Bank Aceh tadi kan. Nah di luar dari itu mungkin
Gimana cara Pamail ini mempromosikan nih aku ada kopi nih gitu? Nggak ada. Kalau aku di awal kemarin yang di samping Bank Aceh itu promosi ke sosial media itu belum ada, bahkan sampai ke Instagram official yang Subuh Salam punya Instagram itu kan banyak tuh official, nggak ada sampai ke situ dulu, cuman bermodalkan kawan minta bantu terus karena Betul dia maksudnya di posting di posting Instagramnya masing-masing gitu, lebih ke situ aja sih. Karena kemarin itu fokusnya karena kan modal kecil kebetulan kita di situ modal kecil, jadi belum fokus ke promosi, masih fokus berbenah di dalam dulu. Itu sembari saya juga belajar kopi juga gitu. Tapi ini kan modal kecil ya. Iya betul. Bisa dikatakan itu nekat ya. Bisa, kalau menurut aku bisa, karena seukuran ruko itu dengan modal yang minim itu bisa dibilang nekat, karena juga isinya dari skala itu adalah barang-barang dari rumah kebetulan. Gitu. Sampai segitunya kan? Iya sampai segitu. Gimana supaya warkop ini tetap jadi gitu ya sampai kan? Dibilang dulu warkop jadi kan. Jadi skala dulu dibilang mejanya meja warung lontong katanya. Emang iya meja lontong yang plastik gitu. Cuman kumpulin duit dari berapa bulan baru beli kursi yang agak untuk standarnya coffee shop lah yang dulu. Alhamdulillah terkumpul. Aku pernah ngobrol juga dulu sebelumnya sama Pak Mail kan. Jadi dulu kan sempat aku nanya ini, kenapa harus kopi? Oke. Jadi sempat Pak Mail jelaskan dulu, pernah katanya survei kemana-mana gitu, untuk bagaimana merasakan cita rasa berbagi kopi di tiap daerah gitu. Iya betul. Itu kan salah satu alasan Pak Mail kenapa harus warung kopi gitu kan. Iya. Oke, bisa dijelasin pengalaman itu. Pertama gini ya, kalau boleh saran juga untuk pelaku usaha yang lain, kalau dari aku jualan itu kalau bisa yang besoknya orang beli lagi, besoknya orang beli lagi, yang udah ke pokok keseharian. Apa itu misalnya itu sembako, rokok, vape, gas. Vape mungkin nggak semua orang nge-vape. Oke, maksudnya yang kebutuhan gitu. Ya, yang candu Candu ya. Termasuk rokok tuh, termasuk gas, parfum, yang orang besok beli lagi. Nah, termasuk ke kopi. Kalau kita jualan produk kopi, apa yang orang butuhkan itu setiap hari, nggak ada duit pun kalau orang butuh kopi, orang datang. Gitu. Jadi kayak kita nggak usah pusing-pusing. Apalagi budaya di Aceh ini kan anak mudanya banyak ke warung kopi. Nah, jadi kenapa juga bersinggungan tadi, kenapa pertanyaan kopi tadi? Ya karena di Aceh terutama budaya kopi ini kita udah melekat sekali dari kita kecil. Kebetulan ibu saya orang Melabuh ya, jadi memang edik kali lah untuk kopi. Jadi juga saya saya mulai candu kopi itu zaman akhir SMA atau mau masuk kuliah lah. Ya, pening kalau nggak ngopi pening. Ya udah, jadi kita jual aja apa yang kita butuhkan. Itu candu kopi itu di mana tuh? Di mana? Maksudnya awal mulanya suka kopi itu pada ya kalau mulai ngopinya itu dari kecil, dari rumah. Kopi orang tua kita minum. Pas di luar kuliah udah merantau ini, pening ya nggak ada kopi ya. Jadi tiap hari keluar di Medan. Di Medan kebetulan ya. Di Ule Kareng itu saya kebetulan sering, hampir setiap hari, bahkan jajan mingguan itu habisnya itu bukan untuk apa, dan cuma untuk kopi doang. Setiap hari kita kadang siang kita ngopi, malam kita ngopi lagi. Kadang ngerjain tugas di Ule Kareng itu. Iya, bahkan cuman saya jarang ngerjain tugas sih sebenarnya. Sama kok kayak itu. Ke ngopi tuh kayak ini, karena ngerjain tugas tuh jarang sih, lebih di kampus dikerjain orang. Jadi gitu, kenapa kopi? Karena udah budaya juga melekat di budaya kita. Itu enaknya sih jual kopi di Subuh Salam ini. Sempat survei kemana aja? Oke, kita juga mungkin orang terlalu gampang bilang enak ya jualan udah rame gini. Tapi tanpa dia tahu embel-embel kita belakang, kita udah 2 tahun belajar tentang kopi ini. Dia nggak tahu prosesnya itu. Iya betul, dia nggak tahu prosesnya. Kebetulan teman kampus aku itu adalah barista Starbucks gitu. Wah, jadi dia siap kuliah Starbucks. Aku juga pengen nyoba nih Starbucks, cuman alhamdulillah nggak diterima kemarin kan. Udah ditelepon HRD-nya. Rupanya Starbucks itu nggak hanya kita jual kopi. Di Starbucks itu kita juga bersihin dapur, kita bersihin
selokan semuanya, bukan sekedar kita kan dulu zaman Semua. kuliah, oh keren nih barista Iya, nih. kita rambut mikirnya dia barista ya udah dia nangani tentang racikan kopi iya, gitu. rupanya nggak sering itu, rupanya Tidak hanya itu, bersihkan semua lah, dapur segala macam, bahkan area sekitar, bahkan sempat HRD ngomong itu kemarin entah bagian selokan entah masalah apalah gitu lupa. Maksudnya dia mungkin nunjukin bahwasanya Starbucks itu nggak cuma barista itu Iya. nggak sekedar gaya-gayaan doang. Iya, Minum betul. kopi, rambut keren klimis, Iya. jual kopi enggak, rupanya di dalam itu banyak lagi. Gitu. Makanya kayak aduh, ya udahlah mikir-mikir lagi. Nggak Jadi Pak Mailnya pula yang nolak ini daripada enggak sih, lebih ke bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris, Starbucks harus bisa bahasa Inggris. Kebetulan saya kurang. harus. Iya harus. Memang itu produk yang internasional sudah ya. Jadi orang luar pun bisa di situ kan. Iya betul, makanya kayak mikir aku kan kurang nih bahasa Inggris gitu. Ya udahlah nanti aja. Saya nggak dipanggil orang nggak di approve kan. Ya udah belajar. Setelah habis tamat kuliah keliling Keliling kemana? ke daerah-daerah sekitar. Kebetulan waktu zaman akhir kuliah itu saya bekerja di biro psikologi, biro jasa psikologi ke daerah-daerah, ke Padang, ke Sibolga gitu. Jadi di situ juga sembari selesai ngerjain pekerjaan yang dari biro tadi juga kayak sore ngopi, tanya-tanya sama baristanya, belajar masalah biji, sampailah ke Takengon, sampai ke petaninya. Kita belajar. Karena kalau di Takengon kan terkenal di kopi gayo kan. Iya betul. Dan aku survei si kopi paling enak itu, tapi ini opini ya, maksudnya selera saya sendiri, aku sendiri ya. Kayak memang gayo paling enak dibandingkan biji lain. Aku udah nyoba semua, nggak semua sih, kebanyakan biji-biji dari Indonesia. Paling kena itu memang Gayo. Dan FYI ini tips sedikit, kayak aku jualan di sini pun aku riset dulu di Subuh Salam ini, terutama kayak di Aceh di Subuh Salam itu suka kopi apa sih gitu. Kopi yang jenis, kan kopi itu banyak asam, pahit, manis, rasa karamel, rasa coklat, itu ada semua di kopi itu. Cuman setelah belajar di Aceh ini kebetulan lagi kopinya tuh sanger ya, kopi saren itu robusta, itu lebih ke pahit manis. Robustanya pahit, kental manisnya itu manis. Jadi orang Subuh Salam terutama ya lebih suka ke pahit manis. Makanya Jadi memang itu udah disurvei. udah survei ke Aceh sampai ke semua sini, kayak orang Subuh Salam terutama lebih suka pahit manis. Bahkan orang di luar daerah pun ada yang suka asem. Bahkan kemarin ke Skala ada yang, bang ada biji ini enggak espresso tapi yang dominan asem. Ya nggak ada dijual, tapi kan itu 1-2. Nah Subuh Salam ini lebih banyak pahit manis. Kopi susu. Makanya difokuskan racikannya itu ke pahit manis. Iya, dari bijinya itu di roasting dengan suhu berapa, kadar air berapa, sampai segitunya loh untuk itu. Karena orang kan nggak terlalu banyak yang paham. Orang banyak beli biji, udah tinggal dicampurin, diapakan gitu. Jadi gitu enggak. Dan kami harus riset itu dulu. Mungkin yang nggak terlalu paham kopinya kayak nggak penting, tapi kalau yang memang udah tahu kopi itu penting sekali untuk riset biji dulu, dari biji gitu. Kadar air, ini suhu, ilmunya pemanasan. ini dapat dari mana? Ilmunya ini autodidak bisa dibilang kalau untuk roastingan. Belajar di YouTube, internet. Langsung ke sana belajar, tanya. Langsung jumpa. Karena suka ya, jadi nggak malu untuk nanya-nanya belajar. Karena kita suka, bukan kayak langsung bilang bang aku mau jualan, aku mau belajar, nggak gitu. Kita karena memang suka aja bertanya sama orang. Makanya ya rata-rata roastery itu sama barista itu ramah-ramah. Jadi tanya aja pun mereka senang. Jangan malu bertanya gitu. Kadang kan orang kan segan gitu. Ini bertanya. Kasus yang sering terjadi di Subuh Salam ini, orang banyak pesan espresso. Tanpa tahu itu apa espresso. Termasuk aku pun sering pesan espresso, tapi memang kan kurang tahu juga memang. Kemarin tuh ada lagi perempuan pesan makanan, minumnya espresso dulu. Aku nih mau, ini lucu sih sebenarnya, mau ditanya nanti takut tersinggung, nggak ditanya nanti pas sudah diantar terkejut. Apa ini kok espresso kok sedikit kali gitu, ini kopi contoh apa gimana? Tapi beranikan diri nanya, kak sebelumnya kalau espresso enggak, nah espresso ini sarinya kopi gini-gini yang pahit gini. Oh iya, terakhir mesennya lemon tea. Jadi nggak tahu, jadi tanya aja kalau kita nggak tahu jenis-jenis kopi ini, tanya aja langsung ke barista. Itu nggak apa-apa tuh, dibalikkan lagi itu. Nah itulah kalau aku pribadi jualan, ketika ada yang nggak suka sama kopinya, kami langsung balikkan. Termasuk salah siapa, misalnya Pak Hanafi mesen Sangrai espresso, mesen Sangrai espresso, tapi Pak Hanafi tulis di menu itu americano. Salah Nih, yang jelas yang salah siapa? Yang memang yang tulis Yang itu nulis Pak Hanafi kan.
Tapi karena maksud Pak Hanafi sangat espresso kami ganti ini. Gitu sih, itu cara kami untuk servis dari untuk pelayanan ya. Bahkan udah diminum, bahkan sampai ada lagi kejadian kayak udah nggak usah kan. Tapi kan dia kecewa dan nggak usah, udah kami minta aja, mungkin karena kenal ya. Udah nggak apa-apa, kami ganti, kami buang, ganti yang baru. Memang kalau kita dalam berusaha ini kepuasan pelanggan itu Iya. adalah segalanya. Betul, gitu ya. betul. Iya. Seperti itulah lika-likunya. Itu selain di Gayo itu ada tempat lain gitu survei, entah di luar pulau, entah di Jawa. Oh, waktu kemarin sih lebih ke jalan-jalan sih. Jangan korek lah itu. Kemarin tuh lagi sempat jalan-jalan. Iya. Jadi sempat jalan-jalan kemarin, jadi kayak banyak belajar dari kedai kopi Jawa. Cuman kan di Jawa sana selera beda sama Aceh. Ya. Di Jawa itu banyak kopi asem. Orang tuh lebih suka nggak manis, lebih suka gitu macam-macam lah. Yang pahit suka nggak? Pahit, cuman lebih ke nggak ada manisnya, kayak contoh manual brew itu V60, espresso orang tuh lebih suka yang asam. Memang nggak semua ya, cuman kita beda budaya, beda rasa, beda selera pasti. Tapi rata-rata memang orang suka yang asam gitu. Di Jawa yang aku jumpain banyak yang suka asam. Minumnya gitu kayak dari Bajawa, Bali, Toraja, seperti itu mereka banyak yang lebih suka gitu. Nah ketika minum Gayo itu, makanya di Jawa ini kayak di luar Medan, Sumatera Utara, Aceh, Sanger tuh hampir nggak ada di kedai kopi. Jadi kalau kita ke Bandung mau nyoba Sanger espresso, ini kan kita paling best seller Sanger, nggak ada, orang tuh nggak ada Sanger espresso. Yang ada kita minta espresso tambahin kental manis. Jadi orang tuh nggak ada Sanger di situ. Nggak ada Sanger. Kecuali kedai kopi Aceh yang di Jawa. Iya. Rata-rata nggak ada. Yang ada latte. Karena memang itu khas Aceh. Iya gitu betul. ya. Padahal di situ pasarnya besar. Kopi Aceh kan memang sangat terkenal gitu ya. Iya betul. Udah internasional. Internasional kan. Di Indonesia setahu aku yang udah go internasional tuh Gayo, Mandailing, Toraja, Sidikalang udah cukup besar juga pasar. Kopi Tampak itu ya. Tampak itu kurang tahu sih aku kalau kopi Tampak, tapi yang bijinya. Oh. Kalau Tampak itu kan udah jadi bubuk, udah campuran jadi jagung ya. Iya. Udah memang brand merek sendiri. Kalau biji dari Sidikalang itu sih yang udah keluar gitu. Seperti itu Pak Hanafi ya. Memang banyak proses yang luar biasa memang yang dilalui Pak Mail ini. Wah cukup sih, karena awalnya aku memang nggak suka kerja sama orang. Itu Ya. sih berawal dari situ sih sebenarnya. Aku tuh nggak suka disuruh-suruh. Mungkin Iya. standar lah, semua pengusaha ya pengen buka usaha tuh nggak suka disuruh. Tapi yang paling penting aku pribadi, aku itu yang paling berharga itu waktu. Ya Baru sekian nomor 2, kita kan namanya kerja, namanya jualan uang kan. ya. Kalau aku waktu, karena kayak aku mau bangun jam segini tanpa harus terikat sama orang. Kami jadi pengusaha gitu. Ya. Tapi nggak semata-mata jadi pengusaha itu paling bebas waktunya, nggak juga. Karena bisa aja dia kerja sehari, orang normal itu 8 jam, dia bisa 16 jam per hari, bahkan 20 jam per hari. Waktu aku di skala kemarin, di skala yang sama dengan Aceh, aku 16 jam per hari bekerja. Wah. Cuman kan karena senang, jadi enjoy aja. Itulah, karena kalau yang kita lakukan itu sesuai dengan hobi kita ya kita nggak merasa terpaksa. Kenikmatan bagi kita ya kemarin ya. Apalagi sudah sampai fase. Tapi coba kadang-kadang kita stres sendiri, Iya, mikir sendiri, Betul, putar otak sendiri gitu kan. Kita juga mau cerita juga ke siapa. Ya. Aku juga kadang mau sharing ke ibu aku kayak, terserahmu lah. Iya, kan Ibu juga punya masalah di rumah gitu kan. Nah, kadang pun kita sampaikan seperti ini, dia mungkin ya nggak terlalu paham juga. Cuman gimana. kasih nasihat aja gitu. Paling seperti itulah, kayak menanggungin sendiri lah kalau jadi pengusaha ini. Gitu. Kecuali join ya. Tapi joinnya ini adu mekanik ini kalau join itu minusnya, kayak ego masing-masing kan punya. Kebetulan kita kan skala sendiri ini sampai sekarang alhamdulillah. Jadi enak-enak sendiri, pusing-pusing sendiri. Iya. Aku kan sering ini ke tempat Pak Mail nih, kopi. Ya kan? Aku ikuti perjalanan Pak Mail dulu. Jadi awal Pak Mail buka ini di Nyadin, aku pernah di situ. Iya, betul. Waktu di samping Bang Aceh juga aku pernah di situ. Iya, betul. Waktu di Penanggalan aku juga pernah di situ. Akan mungkin lebih sering gitu, Iya, kan? betul. Setelah aku amati, aku kan doyan Sanger espresso. Iya, betul. Itu lama kelamaan kok kulihat ini kadarnya kok
makin sedikit. Oke, betul. Gimana Iya, ceritanya iya, nih? iya. Ini mungkin jadi pertanyaan semua orang ini, Semua orang Iya. mungkin ya, jadi kenapa sedikit? Iya, sama kayak americano tuh. Mhm. Oh, kemarin tuh kok nggak nyampe dia satu gelas itu gitu. Betul, betul, betul. Jadi dulu riset, aku kan sebelum jualan kembali lagi aku ceritakan aku riset. Subuh Salam ini termasuk suka yang banyak dan murah. Yup. Ya itu, jadi kayak berpikir kualitas berarti nomor 2. Nomor 1 itu banyak Nah, dan isinya, murah. dan murah lah Ya. gitu kan. Itu di mana bukan hanya di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia mungkin, cuman aku risetnya ke Subuh Salam, Oke. makanya aku pastikan orang Subuh Salam mau yang siapa sih yang nggak mau murah dan banyak. Iya, iya. Tapi lama kelamaan kita belajar, setahun 2 tahun kita belajar bahwasanya kopi itu nggak sekedar bisa banyak dan sedikit. Karena contoh nih, untuk kopi itu kalau kita banyak esnya itu bisa watery itu cair cepat gitu. Jadi hilang rasa kopinya tersebut dari gelas itu. Karena udah menyatu tuh, Pak. Makanya sedikit aja kami buat es. Kami udah belajar nih, oh takarannya gramasinya seperti ini nih, espressonya segini, es batunya segini, airnya segini, segala macam segini. Jadi sudah ditakar semua. Kalau yang dulu awal-awal kan kita juga belajar nih, belum terlalu paham. Nah jadi ya banyak saran dari pelanggan, ini kebanyakan, ini kekurangan, ini segala macam. Jadi dari situlah belajar kayak bahwasanya kalau kopi dingin ini watery itu gitu. Jadi kayak jangan terlalu banyak nih es batunya, apalagi orang take away bawa pulang. Nah bahkan kalau bawa pulang itu tadi kami sedikitkan es batunya, karena nanti dibawa si tukang deliverynya udah cair, rasanya udah hilang. Iya. Sensitif sebenarnya untuk kopi. Tapi kalau untuk lemon tea, teh manis dingin, kami banyak Tetap, aja. ya kan? Nggak ada masalah sih untuk teh manis. Lemon tea itu nggak terlalu sensitif. Tapi kalau Kopi kopi, yang paling berpengaruh itu tadi kopi tadi kopi ya. tadi makanya agak kami kurangin es batunya karena menyebabkan watery tadi gitu. Sampai segitunya dipikir ya. Memang kok aku lihat serasa memang sangat espresso yang Pak Mail sajikan itu memang tetap konsisten. Iya, Pak, betul. ini secara saya menikmati ya, Iya, tetap betul. konsisten rasanya gitu, nggak berubah-ubah gitu ya. Keren sih seperti itu, sampai segitunya Iya, dipikirkan. harus sedetail itu Karena sebenarnya. karena kita lebih ke menjual kualitas. Iya betul. Dan orang yang memang udah paham, misalnya oh ini di skala ini ada nih orang berpikir nih, pelanggan nih kan, orang di skala ini oh dia jual kopi yang memang rasanya yang tetap seperti ini, nggak akan berubah Iya, gitu. betul. Ada memang satu warung dia ketika menyajikan itu kadang berubah gitu, nggak Iya, konsisten gitu. Ya belajar juga sama kayak tukang nasi goreng, tukang mie ayam yang udah 10-20 tahun. Kenapa bisa rasanya dari orang tuanya turun ke anak, Iya, kenapa iya. bisa sama rasanya gitu kan? Ya, itu konsisten dalam rasa tadi, takarannya segala macam hal yang harus dimasukin itu harus ditimbang semua, harus diukur semua, makanya stabil rasanya. Jadi siapapun yang nanti barista, kita kan berganti-ganti terus tuh. Iya, Iya, ini jadi tetap. pertanyaan nih. Hmm. Kan setiap orang kan karyawan Pak Mail kan akan berbeda-beda. Iya tuh. betul. Itu memang harus diajari Iya, harus. secara total gitu. Iya, harus SOP-nya harus mereka ikutin. Selebihnya paling memang pasti ada beda ya. Namanya tangan orang berbeda, pasti berbeda, cuman nggak jauh lah untuk rasa perbedaan itu. Selagi ngikutin resep dari skala, bijinya segala macam dari skala, paling jam terbang lah yang kayak yang barista baru masih kurang ini katanya kata pelanggan kita kan. Masih enak pelanggan, namanya ya proses belajar waktu aja sih itu. Tapi sekarang karyawan Pak Mail udah tahu semua takarannya ya. Udah tahu. Rasanya Udah udah tahu tahu. semua. Kalau lari dari situ baru bahaya kan. Ya. Dan ibarat kata ini orang itu kan ibaratnya kan nggak selamanya di situ. Iya. Nah ilmunya itu kan bisa dikembangin di Iya, luar, betul. dibawa dia sendiri gitu kan. Betul. Iya. Ya, Ilmu selain kerja itu ilmu itu dapat. iya betul itu enak mau jadi barista atau pekerjaan lain, selagi dapat duit, ya ilmu itu sih yang paling mahal. Kayak kita tukang bengkel, tukang las, kita jadi karyawan, ya ilmunya itu yang paling gampang ketika kita keluar. Ini relate nih Pak. Aku kan pernah kerja juga di bawah orang gitu kan. Memang gajinya nggak sesuai. Tetapi mindsetku dari awal, aku di sini belajarnya gitu. Aku setelah keluar dari situ, ilmu yang sebelumnya aku di dalam kerjaanku itu sampai sekarang aku bawa. Artinya apa? Duit itu kan bisa habis, tapi Iya. ilmu tadi sampai sekarang bisa kita bawa gitu. Iya betul. Dan alhamdulillah itu sebagai kebahagiaan tersendiri bagiku. Jadi mungkin teman-teman ada yang mungkin ada nih kerjaan tapi gajinya sedikit, tapi bisa kita lihat peluang apakah ada
bisa kita ilmu kita gali di situ, sehingga kita potensi kita semakin tinggi, sehingga bisa kita bawa keluar gitu untuk menciptakan sesuatu gitu kan. Baik, apalagi nanti ketika kita merantau di kota orang, kita cari kerja, aku udah pengalaman ini, jadi memudahkan nyari pekerjaan ketika kita merantau semisalnya gitu. Makanya itu kayak yang bermanfaat, itulah yang paling berharga sih sebenarnya. Dan nomor 2 uang tadi gitu. Dan semua karyawan Pak Mail tahu semua cara ngeracik itu. Ada beberapa orang yang nggak tahu, lebih ke nggak mau tahu sih. Kayak kita ngawarin mau belajar nggak, nah mereka nggak mau karena mereka Ya mungkin orang tuh berpikirnya ya, aku bidangku seperti ini gitu, misalnya waiter, mungkin kasir kan. Iya, sebenarnya sih mungkin karena nggak suka kopi juga, jadi nggak terlalu kayak keinginan kayak mau belajar, nggak terlalu cuman antusias. padahal sebenarnya bagus-bagus aja kalau ditawarin, diajarin, mau nyoba kayak mau ngopi nggak, mau coba buat nggak mau mereka, karena mereka nggak terlalu suka kopi. Ya, sebenarnya salah sih kalau menurut aku, karena ilmu kita nggak tahu ke depan kita nanti mau jadi apa. ya. Kan nggak ada salahnya kita tenteng ilmu tadi gitu. Ketika kita cari pekerjaan di luar, aku udah bisa megang mesin espresso nih gitu. Nah di CV-nya itu bisa ngeracik kopi. Padahal sebelumnya dia bekerja mungkin waiter, tapi karena bisa dia mengoperasikan mesin espresso, mungkin ya jadi ini. Dan gaji barista itu pasti lebih tinggi Ya daripada dibandingkan waiter atau apa, pramusaji atau apa. Ya, aku lihat kan survei di di kedai-kedai gitu kan, aku lihat barista itu memang gaji yang memang di atas rata-rata, misalnya yang beda dari yang lain. Iya, betul. Seperti kasir, waiter, Karena tanggung jawabnya tuh paling besar di situ. karena dialah otaknya. Iya, dia jantungnya. Iya, nggak ada dia gimana mau jalan gitu kan. Betul. Walaupun saling berkaitan. Betul. Gitu sebenarnya. Sampai ada yang kemarin nanya barista kami, mana mau nggak ini, aku mau dibuat dia. Sampai segitunya pelanggan tadi nunggu si kawan tadi untuk masuk. Sama kita kayak mau pangkas rambut. Ya, iya, betul. Ini abangnya di mana nih? Oh enggak, ya udah tunggu dia. Seperti itulah kurang lebih. Apalagi lebih terkenal barista saya daripada saya sendiri di skala. Iya. Ya, sih. Seperti itu Pak Nafid. Aduh, gimana Pak plannya ke depan? Ya, plannya ke depan mungkin kita mau pindah juga kebetulan. Ya udah. Mau pindah lagi? Iya, mau pindah lagi nih. Udah 3 kali nih pindah. Iya. Sudah kali kayaknya Pak Mai pindah. Ya, nih. kembali ke awal, uang semuanya. Uang yang ngatur ya. Uang yang ngatur semuanya. Karena kita kebetulan. Tapi kan Pak, uang nggak bisa jadi kita titik acuan untuk berbuat, kalau kata-kata orang. Iya. Pengusaha Mungkin kalau kata-kata sukses orang, itu ya. tapi kalau saya pribadi uang nomor 1 itu uang. Karena kayak mana mau pindah kalau nggak ada uang? Karena gini. Praktis itu. Iya. Mungkin terlalu klise untuk cuma uang memang. Kalau mau pindah, karena gini, kita bukan dari privilege. Nah, ini agak nyinggung sedikit sih tentang privilege. Karena zaman sekarang itu ngomong tentang usaha, ngomong tentang kinerja, tapi dia nggak sadar di belakang itu ada privilege orang tuanya. Iya. Gitu. Makanya mereka tuh kayak enak ngomong mulai dari sekian, mulai dari nol, mulai dari sekian. Tapi kayak orang tuh nggak tahu susahnya nyari duit dari nol itu seperti apa. Tapi ngomongnya ngomongnya tentang paling benar gitu. Makanya aku kayak, apalagi aku dari nol kebetulan, uang sih itu paling penting. Tapi kalau modal kalau aku lihat yang baru-baru ini ya, Indra Kents kan lagi viral. Iya, betul. Dia ngeluarin buku miskin itu privilege. Gitu. Iya. Aku juga kurang paham sih maksudnya apa. Dia maksudnya gini Pak. Gimana? Dia miskin itu, kenapa miskin itu privilege? Dia bisa berusaha dari nol untuk mencapai kesuksesan itu. Dia mempunyai kepuasan tersendiri daripada orang yang memulai sudah di tengah ataupun di atas dan dia udah mencapai kesuksesan. Okay. Jadi dia lebih ke orang yang berjuang dari berdarah-darah itu, Pak. Iya, mungkin kalau aku tangkap sih privilege itu kayak lebih dari Tuhan. Maksudnya contoh dikasih pikiran lebih kuat dibandingkan yang orang berada, orang susah ini lebih tulang punggungnya tuh lebih kuat dibandingkan orang yang sudah ada orang. Mungkin privilege-nya itu sih, dikasih fisik yang lebih bisa berjuang untuk mencapai titik kesuksesan tadi dibandingkan orang yang sudah dari orang tua berada. Mungkin lebih ke situ sih mungkin. Jadi kalau kata Indra Kents, Pak Mail ini ya privilege masih walaupun dari nol kata dia.
Ya mungkin lah seperti itu. Itu tadi ya, mungkin mindset Pak Mail kan berbeda gitu. Tapi ya kembali lagi ya harus ya namanya Uang tadi ya. Iya sih kalau aku pribadi ya. Tapi mungkin banyak sih orang bilang Iya, uang itu kesekian kali gitu. Kayak nomor ke-10 gitu, nomor 1 itu entah kerja keras, Iya, kata dia, konsisten gitu dia. iya. Kalau saya sih uang sih. Nomor Ini di luar agama ya. Uang nomor berapa? Uang nomor 1. Ingat ya? Ini Di Pak Mail beda nih. luar konteks agama ya. Tapi Iya. kalau ya kuncinya ya percaya sama Allah lah, rezeki itu udah pasti. Iya. Ada ya percaya pasti ada. Cuman terlalu munak lah untuk ngomong uang tuh bukan ini. Pasti uang pertama kalau aku pribadi. Tapi lebih banyak kerja kerasnya juga. Wah, pasti, Barang- pasti. Kalau banyak uang nggak ada kerja keras atau banyak uang nggak ada ilmu sama aja bohong. Mungkin dulu banyak orang dari nol, orang-orang tua kita pengusaha dari nol sampai sukses sekarang. Tapi zaman sekarang kita ini di tahun 2022 ini dari nol jadi apa? Kita mulai dari nol. Tapi ada juga orang. Oke ada, tapi berapa banding berapa? Iya, memang sedikit sih. Sewa aja tanah ini udah mahal semua. Apalagi wah segala macam udah mahal semua. Nah, apalagi ekonomi udah sengit ditambah ya kan di 2022 ini. Ini kok kita cerita pesimis nih. Jadi yang ingin Pak Mail sampaikan apa nih? Apa itu? Tentang ini tadi yang uang nomor 1 semua serba susah yang apa modal utama supaya bisa maju gitu, Oh, supaya gitu. sukses. Nah, tadi Aku jadi penasaran. intermezzo lebih ke curhat aja. Ada. Memang kenyataannya memang seperti itu, Pak. Betul. Kita nggak bisa pungkiri kenyataan itu. Buat apa kita cerita yang tinggi-tinggi, yang indah-indah, toh kenyataan nggak bisa kita imbangi. Iya, Gitu. betul. Lebih gitu. Mungkin Pak Mail apa yang ingin disampaikan tadi ini, dengan serba sulit ya uang itu memang nggak bisa dipungkiri, itu nomor 1 Iya. gitu. Tapi nggak semua orang, menurut aku aja ya. Ya, menurut Pak Tapi Mail. kalau menurut orang sebagian orang kan mungkin Ya. uang nomor Mindset sekian. orang kan beda. Iya, Cara beda. orang kan berbeda. Cara orang menjalani hidup itu untuk menuju kesuksesan itu beda-beda. Betul. Ya, kembali lagi sih kayak kata Indra Kens tadi yang aku simpulkan kayak ketika kita nggak punya duit, ketika kita nggak dibantu sama orang tua, mungkin ketika dikasih Allah tulang punggung yang lebih kuat, pikiran yang lebih tajam, semangat yang lebih, mungkin lebih ke situ sih untuk menghasilkan uang tadi. Iya. Cuman ya proses, ikhtiar, sabar, berdoa, pasti ada jalannya sih gitu. Seperti itu Pak Anaki. Dan 1, 2, 3 dan mau ke 4 pindah tadi. Iya. Dan itu Tapi tidak terlepas dari uang. lama-lama aku pikir konsep per tahun pindah ini udah jadi bagian konsep lama-lama. Iya. Kayak orang itu ini skala baru nih. Iya. Nanti tahun depan udah habis masa konsepnya kan kita pindah nih. Iya, iya. Jadi kayak, wih skala baru. Iya. Jadi orang kan itu kan kalau kita memahami positifnya itu menciptakan suasana baru. Iya betul. Konsep yang setahun sekali itu pindah. Jadi suasana baru. Toh di Suku Salam ini kecil. Jadi nggak terlalu pengaruh. Memang ada pengaruhnya tapi nggak terlalu. Kalau kita di kota besar mungkin dari sini ke sana jauh kali. Iya. Kalau di Suku Salam masih dikelilingi naik kereta cuma Masih bisa dijangkau gitu kan. Terakhir jadinya konsep setiap tahun pindah. Jadi termindset nih skala nanti bukan karena bukan hanya kopi ya, tapi skala ini orang berpikirnya oh skala pindah, skala kemana? Dia skala di mana? Iya. Skala di mana? Tapi enggak. Tahun ini skala di mana? Tapi kalau ada uang modal, ya kalau bisa tetap sih. Tapi itulah, memang karena duit tadi kita makanya masih pindah-pindah. Yang lelahnya sih capek orang bilang, Iya. masih pindah-pindah aja, coba pindah-pindah aja gitu. Padahal ya itu duit. Siapa juga ya, aku pun mau nggak pindah-pindah, cuman itu namanya kita masih merintis. Iya. Jadi nasi padang aja 5 tahun, baru 10 tahun dia mungkin baru bisa beli tempat itu. Ini baru 2-3 tahun masih newbie lah, masih baru lah di kancah makanan minuman ini masih baru lah termasuk si awam. Jadi kayak masih banyak belajar, mungkin juga manajemen keuangannya harus diperbaikin, mungkin ada dana disimpan untuk dana berikutnya. Gimana Pak? Berat ya? Berat sekali sih. Makanya orang terlalu gampang lihat pengusaha itu bisa beli ruko, rupanya dia KPR dari bank. Iya. Ini kan nggak segampang itu. Cepet kali dia beli rumah Yuli, banknya banyak. Dan kadang-kadang itu yang buat stres. Nah itu dia. Paling aku stresnya setahun di akhir tahun aja sih paling. Kan mau pindah. Oh. Kan nggak ada cicilan. Iya nggak ada cicilan. Paling Iya. stresnya di akhir tahun aja. Pindah apa lanjut nih?
Jadi kalau udah KPR misalnya 10 tahunan bangunan ruko, mungkin ya tiap bulan peningnya bayar cicilan bayar cicilan. Pengen dijadikan apa nih skala ke depan? Rencana sih melihat bertumbuhnya pesat coffee shop di Subuh Salam. Ya, makin banyak. Mungkin dalam tahun ini 5 Kalau sampai aku 10 melihat nih, Pak, coffee ya, shop lagi. bertumbuh kembangnya kopi shop tadi. Lihat dari dulu di Salam ini kan, usaha orang itu kok kulihat mirip-mirip gitu, kebanyakan ikut gitu. Iya, betul. Itu nggak salah, itu Nggak gitu. salah, Orang kan nggak ingin berkembang. Iya betul. Dulu masa-masa tilam, masa-masa kayu, sekarang masa-masa sawit. Iya, Kan betul. gitu kan hampir semua kan ya, trennya gitu kan. Dan sekarang masa-masa kopi shop tadi. Iya, betul. Gitu kan. Nggak salah sih sebenarnya. Ini namanya peluang. Orang semua mencari peluang. Yang penting bisa dijadikan uang tadi. Selagi dia mau bekerja, selagi dia mau berusaha, ya nggak ada masalah, ikutin aja bisnis semua orang. Tapi pada dasarnya bisnis bisa ditiru, tapi rezeki kan tidak. Ya, rezeki itu yang di atas sudah nentuin kan, kita nggak tahu, kita cuma bisa berusaha gitu kan Pak. Seperti itu. Jadi rencananya tadi gimana? Rencananya ke depan skala itu menghadapi pertumbuhan coffee shop gila-gilaan itu. Salah mungkin 5 sampai 10 coffee shop baru lagi akan datang. Caranya untuk alhamdulillahnya skalanya udah punya pasar. Itu yang pertama. Terkhususnya milenial banyak gitu. Milenial. Yang kedua skala bakal beralih ke, nggak beralih sih, mungkin ke depannya membuat kopi saring. Karena 50% di skala pasarnya itu bapak-bapak, sisanya 20% perempuan, 30%-nya remaja laki-laki. 50% itu dipegang oleh bapak-bapak. Makanya dari itu skala untuk menghadapi pertumbuhan ekonominya ya bakal ke kopi saring, tapi juga ditambah juga dengan espresso mesin. Belajar seperti janji jiwa menghadapi era pertumbuhannya kedai kopi di Indonesia. Mereka buka janji jiwa toast, mungkin ada nanti boleh dibuka. Dia pakai roti, dia kopi shop tapi ada jual rotinya, roti yang memang brand dia sendiri. Mungkin dia bersaing karena banyaknya maraknya kedai kopi di Indonesia ini. Jadi dia janji jiwa kopi jiwa toast kalau nggak salah. Dia bahkan jual roti di situ seperti itu. Itu lebih ke Strategi. strategi, dan di samping banyaknya orang membuka, dia mengutamakan ciri khasnya gitu. Iya betul. Ini bakal ngeri sih nanti, tahun ini bakal gila-gilaan. Tapi yang pasti yang paling penting adalah seberapa bertahannya sih usaha itu yang paling berat. Kalau kita merintis mungkin nggak terlalu rumit, merintis. Ketika untuk bertahan itu yang paling sulit. Ketika kita di sekolah kita mungkin gampang untuk mencapai juara 1, juara 2, juara 3, tapi paling berat itu untuk mempertahankan juara 1 tersebut. Iya betul. Seperti itu sih yang paling rumit, sengit untuk bertahan, paling berat. Makanya ada presentase penilaian orang di Indonesia terutama 60% coffee shop bertahan cuma 1 tahun. 60% Coffee Itu- shop bertahan cuma 1 tahun, dan 5 tahun itu 80% yang banyak gagal. Jadi kayak 1 tahun mungkin banyak coffee shop masih bertahan, tapi di 5 tahun itu 80% gagal. Jadi sisa 20% yang bertahan kedai kopi 5 tahun. Boleh Bapak riset sendiri. Kedai kopi mana yang udah sampai 5 tahun? itu biasanya karena Faktor juga aku juga kurang tahu, cuman ya pasti. mungkin amatan Pak Mayu gitu. Oh, kalau aku sih ini sih harus mengikuti zaman, apa yang ngikutin zaman itu cara bertahan, strategi marketing. Dinamis gitu kan. Iya, seperti Ikuti itu. selera pasar yang bergerak terus. Tanpa meninggalkan gaya ciri khas si kopi tersebut. Tapi kalau aku pikir di Aceh ini kedai kopi insya Allah panjang lah umurnya. Seperti lihat di Banda itu berdempet-dempetan kedai kopi, tapi tetap panjang umurnya. Makanya berbisnis itu jangan sekedar cuman gaya-gayaan doang, jadi wirausaha. Makanya itu sih yang buat cuman setahun bertahan. Tapi kalau memang fokus untuk mau usaha, apalagi untuk cari makan, untuk biaya hidup, mungkin lebih struggle untuk lebih bertahan sih berbisnis itu sendiri. Kita lihat sekarang yang tumbuh-tumbuh coffee shop sekarang yang punya modal di orang tua, Iya.
buka karena nggak tahu mau kerja apa lagi. Ya, Coffee shop kan paling gampang. ya dipikir orang lagi ya udah, cari karyawan, beli kopinya, beli bahannya, Iya. ada sewa tempatnya, udah diam aja. jalan. Bukan hanya sekedar itu kan kayak gitu. Betul. Makanya yang paling sulit itu bertahan. Apalagi duit bukan dari dia pribadi, duit orang tuanya. Makanya gampang kali untuk kayak menyerah. Gitu banyak Sekarang sekali. kan udah banyak yang tutup kan. Oh iya. Seperti itu sih. Untuk jadi pengusaha itu memang harus dikasih kekuatan lebih lah untuk bertahan tadi. Mungkin di situ bukan basicnya, mungkin dia Nah, basicnya bisa yang jadi lain. mungkin basicnya bukan itu, cuman karena tren. Tren atau Aku punya coffee shop nih, ya, gitu. Jadi ke tren sih. Ya mungkin yang diambil posisinya dari situ belajar lah dia minimal. Dari kegagalan dia 1 tahun misalnya dia sanggup berdiri, ya mungkin dia banyak belajar lah dari situ. satu lagi lupa aku nanya Pak. Kenapa ada hashtag mengapa mengopi? Oke. Harusnya ini pertanyaan dari awal aku tanyakan. Jadi Baik. karena udah panjang ya udahlah. Baik. Mengapa mengopi itu adalah sebelum lahirnya Skala. Mengapa mengopi itu Sebelum lahirnya Skala. kopi Skala sebelum. Itu adalah produk biji sebenarnya, biji kopi di Medan. Oh, oke. Aku jualan biji itulah karena aku tadi nggak mau kerja, nggak mau daftar CV, nggak mau ngelamar. Aku bikin brand biji sendiri, biji kopi. Jadi aku jajakan ke coffee shop. Mau beli biji nggak bang? Biji kita begini. Seperti itu. Itulah. Sendiri Pak Mail. Iya, ke, sendiri. ke kopi shop kumpul. Iya. Di Medan. Bahkan bukan lebih ke coffee shop, lebih ke itu mengapa mengopi itu drip coffee yang pakai filter itu. Nah itu untuk orang-orang pengunjung itu. Oh, tinggal dicelupin Nah gitu. untuk orang itu jualan. Itu biji itu dari mana? Pak Jadi Mail Takengon. dapat? Oh, Beli biji dari petani itu. iya. Jadi sebelum kopi sembari aku belajar bikin kedai kopi yang udah riset kemana-mana itu, aku jualan biji awalnya. Dan ditawari ke masing-masing kopi shop di Medan. Iya betul. Ya udah jalan-jalan lebih pada saat itu lebih ke konsumennya. Misalnya kayak Pak Anafi lagi ngopi, Pak kita mau coba brand ini nggak, kopi drip filter, mau coba nggak ini, coba harganya kan 110 ribuan. Itu kan pasti ada keraguan dari pelanggan gitu. Ini kopi gimana kayak? Iya. Ibaratnya ini resmi nggak atau Iya, gimana? cuman gitu. kan kita sendiri punya ilmu di situ, jadi kita nggak ada masalah untuk menjelaskan. Gimana Bapak jelaskan Pak? Ya santai aja, apa yang kita ilmu tahu dia tanya dari daerah mana, ini jenis biji, Takengon kita ini jenis bilang. biji apa, jenis roastingnya seperti apa bisa kita jelasin. Karena sebelumnya kan kita udah belajar. Itulah pentingnya mengenal produk yang kita jual dulu sebelum kita jual. Seperti itu kan. Itulah makanya mengapa mengopi, makanya di Skala ada mengapa mengopi itu brand biji kita. Dan alhamdulillah ada beberapa coffee shop yang pakai biji kita. Di Medan salah satunya. Aku tertarik juga nih perjalanan Pak Mail menjajakan biji kopi itu. Cuman sebenarnya nggak lama. Ada langganan tetap nggak? Nggak ada. Karena nggak ada. Karena yang aku unggulkan itu drip coffee filter. Orang yang duduk di kedai kopi, bukan coffee shop yang pakai biji kita. Kenapa nggak coffee shopnya? Udah punya masing-masing mereka. Dan biji kita kebetulan harganya mahal. Mahal dalam arti seperti kayak untuk kita jual lagi mau harga berapa untuk dijual lagi di coffee shop, makanya kita jajakan ke orangnya langsung yang butuh seduhan kopi filter. Itu pemilik coffee shop itu nggak merasa terganggu tuh? Enggak, yang penting kita minta izin, bang, izin numpang jajain ya gitu. Toh kita bukan jualan kopinya, kita kan jualan produk saset kopi drip filter tadi gitu. Seperti Pernah ditolak nggak? Oh, sering lah. Gimana tuh? Ya nggak ada masalah. Cuman karena aku tadi kayak senang, tadi udah ketika jangan sini jualan, pindah lagi ke tempat yang lain jualan. Jangan sini jualan. Nah, cuman nggak lama, itu makan waktu sekitar 5 bulanan. Tapi aja. awal-awal kan terotak juga kan? Kayak kita mau mulai bisnis menjajakan apa kita, biji kopi kita, terus tiba-tiba ditolak, ada nggak rasa? Oh, kalau aku nggak sih, alhamdulillah. Nggak ada, ya biasa aja Karena gitu. mungkin basicnya dulu sebelumnya lagi aku pernah jualan lagi di dekorasi. Sebelumnya pernah jual kaos lagi, memang senang jualan. Iya. Jadi kayak udah biasa. Mentalnya udah terasa. Mental seperti itu. Jadi kayak ya udah berarti nggak. Kalau kemarin itu jualan itu untuk bertahan hidup aja sih sebenarnya. Karena aku nggak bekerja, jadi aku mau minta transfer sama orang tua malu, makanya aku buat buka itu. Jadi kayak sehari bisa 5 dapat 6. Satunya kan 10.000, berarti sehari 50.000, 60.000. Kebetulan sepeda motor ada juga kan untuk kuliah, jadi nggak terlalu mikir. Keuntungannya berapa juga tuh? Misalnya 50.000 pada masa. Keuntungannya harganya 10.000, keuntungannya bersih bisa dapat 4.000.
4.000 kali 5 tadi ya. Iya betul. Yang penting untuk makan aja. Iya, Untuk makan, untuk nongkrong, jajan, uang minyak menjajakan Iya. gitu ya. Karena nggak mau bekerja tadi. Iya. Setelah kalau kita nggak mau kerja sama orang, ya udah mau nggak mau kau harus kerja keras menciptakan kerjaanmu sendiri Iya, gitu. betul. Nggak tanpa diatur oleh orang gitu. Itu ya pilihannya. Kadang ada orang nggak mau kerja sama orang terus malas juga dia menciptakan itu kerjaan. yang bahaya sih. Itu nggak boleh gitu. Dan untungnya Pak Mail memang dari awal dasarnya nggak mau Iya betul. kerja sama orang. Iya. Tapi aku mau menciptakan kerjaan untuk orang lain. Iya gitu orang lain. betul. Ditambah lagi dari keluarga kami nggak ada satupun yang keluarga PNS, itu nggak ada. Pengusaha semua dari orang tua kebetulan, ibu baru turun ke anaknya semua, satu orang pun nggak ada yang Dari orang tua usaha apa tuh? dulu orang tua bisnis kayu dulu, sawit. Ya, Basic. dulu trennya kayu sih sebenarnya Iya, yang saya Turun sampaikan. ke ibu sempat jualan fotokopi dulu, mungkin dulu tahu di samping Raudah itu dulu fotokopi. Oh, Dulu iya, kali iya. zaman SD apa sih, baru buka butik, baru abang jualan ponsel di Kinyadin. Seperti itu, abang yang paling tua juga buka bengkel. Memang basic pengusaha sih semua. Memang nggak jauh sih, pohon buah jatuh nggak jauh dari Iya. pohon. Orang dagang semua Iya gitu. betul. Mental tidak mau bekerja Iya. sama orang sebetulnya. Ya. Ada rencana ini ngelebarkan sayap kopi segalanya. Maksudnya Kalau mimpi mimpi ada, aku cuman pengen 2 sih sebenarnya. Mau buka skala itu cuma di 2 kota. Keinginan mimpi ya. Karena kan mimpi nggak bayar ya. Sah-sah aja. Tapi jangan terlalu ketinggian, nanti dikira halu. Tapi ini Bisa sih, terlalu ini menurut aku tinggi sih. Iya. Aku pengen buka di 2 kota kopi skala itu. Yang pertama di Dumai. Pekanbaru. Dumai. Dumai. Itu kan bisa dikatakan kota di daerah Sumatera itu yang kecil ya. Iya betul kota. Tapi Sama kayak Salam ya. di Dumai dan di Bali. Itu sih mimpi aku nanti. Kok Aku Bali? cuma pengen 3. Bali karena aku paling enak tinggal di Bali. Itu kan daerah pariwisata. Terus Iya. persaingan itu lebih ketat tuh Pak. Betul, Karena betul. perdagangan saya kan mungkin harganya lebih mahal. Tapi tempat paling enak di Indonesia di Bali. itu gua akui. Itu makanya Macet, alasannya udah itu sih. Dan itu kota wisata ya. Kota Iya. wisata pasti Hmm. ada uangnya. Dan internasional pula. Betul. Karena gini, nggak ada orang nggak ada duit ke Bali. Ya. Atau nggak usah ke Bali, ke liburan pasti orang bawa duit. Ya. Seperti itu. Dan Pasti itu makanya. berbagai negara ke situ semua Iya, gitu betul. kan. Lebih ke situ sih. Tapi kenapa juga Dumai? Kenapa? Dumai itu mungkin Bapak bilang tadi kota kecil kan. Ya. Tapi di situ kota industri. Di situ ada pabrik Pertamina dan bilang jadi duitnya itu gila. Nggak jauh sih. I see. Ketika orang kita lihat pendapatan masyarakat tuh apa. Kalau memang para pekerja mungkin lebih mirip, orang lebih mirip. Tapi kalau udah toke sawit, pabrik, pasti besar-besar. Ya. Jajannya besar. Penghasilannya Pasti dia nggak pelit untuk Enggak, jajan. enggak terlalu mikir Itu gitu. alasan aku di Dumai. Dumai. Yes. Memang ini cita-citanya lebih ke nengok pasar juga Iya, ya pasti, kan. pasti. Tapi kedua itu sih pengen, cuma 3 pemimpin. Di Aceh enggak ada tempat gitu tadi. Tetangga Susala, Maceh Singkil atau Selatan Enggak sih. enggak ya? Atau Banda Aceh gitu enggak? Belum kepikiran. Karena itu memang ya kopi semua sih sebenarnya. Iya betul. Kayaknya aku lebih senang, apalagi kita bawa kopi gayo itu keluar. Ya. daerah. Itu lebih dicari. Feelsnya itu beda. Lebih dicari sama orang. Gitu. Dan di Aceh walaupun rezeki masing-masing udah pro semua masalah kopi. Ya, Pas sudah ada yang lebih enak, ada yang lebih enak. ada yang lebih Tapi enak. kalau kita di daerah luar, kita bawa brand kita sendiri di Gayo dari sini keluar. Mungkin bahkan satu-satunya mungkin di kota itu mungkin ya di daerah itu yang jual kopi Gayo, selebihnya kopi ini, kopi itu seperti itu. Iya, betul. Oh, keren kali sih pengalaman Pak Mail ini. Wah, kita ngomong udah 53 menit, mau hampir 1 jam. Nggak terasa ya Pak Mail ya. Terasa. Terakhir nih Pak Mail, Apa itu? sebelum menutup ini cerita kita, Iya. kasih tips dong untuk teman-teman yang ingin berwirausaha seperti Pak Mail. Oke. Tips ya. Pertama, buka usaha ketika memang kau butuh duit.
Kalau mau maju, ini opini aku sekali lagi ya. Oh ya, sekali lagi oke. Buka usaha. Itu hak Pak Mail tuh. Iya, ketika kau memang betul-betul duit. Jadi Untuk apa alasannya? bisa-bisa aja ketika kau PNS, bisa buka usaha bisa-bisa. Tapi ketika kau memang butuh duit dari situ, butuh makan, pasti kau lebih serius untuk itu. Jadi Secara konteksnya ini kita menggantungkan harapan iya, di situ. betul. Dan biasanya kita lebih bekerja keras. Iya betul. Sakit, demam tetap jualan. Tapi kalau kita itu job side-nya usaha, mungkin lagi tutup lagi seperti itu. Nggak terlalu ambil pusing gitu Nah, ya. tapi ya sah-sah aja ya ketika mau ngambil double job atau itu terserah. Tapi kalau mau maju, saran aku fokuslah di usahamu itu sendiri. Jadi tahu semua seluk-beluknya, apa masalah trouble di dalam, kita tahu. Lebih serius kita Iya, menjalani. bukan sekedar punya modal kerjakan orang yang komplain masalah. Tapi kalau kita di dalam, mungkin kita jadi tahu apa masalah kita. Yang kedua, kalau bisa usaha itu ya produk candu tersebut ya, seperti aku bilang, yang nggak hanya produk candu, maksudnya dalam arti yang produk sehari ya, entah itu ponsel, entah itu grosir beras, entah itu gas, mancis, parfum dan segala macam. Ini udah aku jelasin tadi seperti itu. Jadi orang bisa repeat, besok beli lagi seperti itu. Dan yang ketiga, mungkin kata-kata orang luar sana yang hobi yang dibayar, Ya. nah itu salah satu menurut aku paling enak kita usaha. Kalau bisa itu hobimu, apa yang keinginanmu, jual aja itu, karena kita betul-betul mencintai produk, kita tahu sendiri, jadi kita tahu. Kadang-kadang kan, Pasarinnya Pak, orang kan nggak tahu hobinya. Gimana dia supaya tahu itu hobinya gitu? Itu yang jadi pertanyaan gitu, Pak. Itu sebenarnya kalau masalah hobi kembali ke diri masing-masing lagi. Apa yang kau inginkan? Berarti itu lebih ke sharing aja sama orang-orang yang lebih berpengalaman. Maksudnya dalam arti dia ini bingung berarti. Ya. Bingung. Berarti dia harus sharing sama orang-orang yang wirausahawan. Harus lebih dekat, kan dia harus cerita dulu. Ya. Apa-apa dia. Apa yang dia lakukan selama ini. Kalau kita terkait ya nggak bisa sekarang, karena kita juga nggak tahu kan. Tapi cara melihat hobi itu kadang-kadang kita lihat dari kebiasaan dia. Iya betul. Tanpa paksaan orang lain, dia melakukan itu Betul. Bahkan mencintainya. Iya, sendirinya gitu. Betul, itu sih salah Satunya. satu yang benar-benar memang bagus untuk bisnis ya, hobi dibayar itu. Kayak misalnya Pak Hanafi hobi motocross nih, hobi aja nggak usah balap, tapi jual spare part motor. Iya. Jadi tahu semua kita, karena kita Ya. udah suka, tahu semua apa yang orang butuhkan. Terus kita, karena kita hobi kita tadi, kita tahu siapa target pasar kita, target market kita, siapa kita tahu, karena kita hobi tadi. Apalagi yang hobi udah lama dari kecil tuh, wah itu besar sekali pasarnya kalau kita tahu. Seperti itu kan. Tiga itu sih. Tiga itu. Oke, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapat dari seorang Amin. Pak Mail dan bisa kita terapkan, karena pengalaman yang beliau ceritakan ini bisa jadi pembelajaran bagi kita. Mudah-mudahan dengan adanya cerita ini kita tetap semangat untuk berwirausaha. Bagi yang merintis, ayo sama-sama dengan cerita Pak Mail ini. Anda tidak sendirian. Tidak. Semua orang merasakan sakitnya gitu Pak Mail. Iya betul. Semua merasakan bebannya, hanya saja tetap konsisten, tetap kalau bisa dikatakan dia ikut suasana tren sekarang itu. Gimana tren sekarang, gimana kita menyesuaikan diri. Nah, itu lebih ke situ sih sebenarnya. Itu saja sih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.